Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik semua. eh, Selamat bertemu kembali dengan Ainur Rafiq Dawang Channel. Pada edisi yang ke-37 ini, saya ingin melanjutkan terkait dengan waladun sholihun yad'ulah, yang kemudian terkait dengan komunikasi yang positif ya. Itu kan ada 4 kiat gitu ya, yang terkait dengan ingin mewujudkan dambaan waladun sholihun yad'ulah. Yang pada edisi sebelumnya, yang pertama adalah keteladanan, kemudian yang kedua adalah komunikasi yang positif ya. Eh, Kemudian tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, dan yang terakhir adalah memberikan asupan makanan dan minuman dari 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 rezeki yang halal, katakanlah begitu ya. Nah, kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan keteladanan. Keteladanan itu ada 3, yang meliputi keteladanan berpikir, kemudian keteladanan berkomunikasi, dan juga keteladanan dalam bertindak atau berperilaku. Nah, kita ingin melanjutkan terkait dengan eh, kiat yang kedua, yaitu komunikasi yang positif. Ya. Komunikasi yang positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya, fitrah ya. Dalam sebuah hadis, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, jadi setiap anak, setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, kondisi. Nah, eh, eh, kalau setiap manusia ketika dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, maka kita akan melihat perkembangan lebih jauh ya, perkembangan lebih berikutnya ya, perkembangan berikutnya bahwa terkait dengan perkembangan manusia, perkembangan manusia. Kalau dalam dunia psikologi memang ada tahapan-tahapan ya. Yang kemarin waktu kita sampaikan terkait dengan sebaiknya di eh, di awakhir umrihi, ketika di akhir-akhir umur kita disayyidiakan untuk dihimbau untuk memiliki atau beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, itu ada masa kanak-kanak, kemudian ada masa pemuda, kemudian ada kemudian apa istilahnya masa muda, istilahnya pemuda, atau kemudian setengah daya, kemudian eh, tua, katakanlah begitu ya. Usia setengah daya ya. Jadi anak, pemuda, kemudian setengah daya, dan tua. Kemarin sudah kita jelaskan itu. Nah, kita ingin memotret terkait dengan perkembangan manusia. Tadi kita sampaikan di awal bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Nah, fitrah manusia sesuai dengan ajaran Islam kita, fitrahnya adalah menuju kepada keilahian ya, menuju kepada ketuhanan. Jadi sehingga ketika manusia itu dilahirkan di dunia, maka sifat ingin tahunya terkait dengan hal-hal yang keilahian itu menjadi sangat besar, sangat besar. Demikian juga setiap manusia itu sifat ingin tahunya itu selain kepada keilahian juga sifat ingin tahunya juga kepada yang lain.
Tapi memang yang paling besar, ya, sifat ingin tahunya manusia itu adalah keilahian. Nah, mengapa demikian? Karena memang fitrahnya adalah kembali kepada keilahian, ketuhanan ya, sesuatu yang bersifat sakral ya, sesuatu yang bersifat. Nah, makanya setiap saat manusia itu ingin mengetahui itu. Nah, untuk mengetahui keilahian ini ternyata tidak begitu mudah ya. Sehingga anak-anak kita itu memiliki sifat ingin tahu yang mengarah ke sana. Nah, karena kita sebagai orang tua biasanya perlu memberikan tahapan-tahapan sebelum anak-anak kita itu mengetahui keilahian itu. Maka sifat ingin tahunya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat fisik, ya, bersifat fisik karena memang prinsip pemberitahuan, prinsip pengajaran, prinsip pembelajaran, prinsip pendidikan itu adalah memberikan sesuatu yang sederhana menuju kepada sesuatu yang bersifat kompleks. Nah, oleh karena memang terkait dengan keilahian ini adalah sesuatu pengetahuan atau pemahaman yang bersifat kompleks, maka biasanya diarahkan ke hal-hal yang bersifat sederhana. Nah, eh, sifat ingin tahu yang dimiliki oleh anak untuk mengetahui keilahian sesuai dengan fitrahnya tadi, itulah yang menjadi cikal bakal dan potensi keberhasilan setiap anak kita. Ya, sifat ingin tahunya. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua bukan eh, bukan tidak kemudian menutup keinginan tahu ya, keingintahuannya anak-anak kita terhadap sesuatu. Tetapi kita sebagai orang tua harus mengarahkan itu. Jadi tidak membatasi, kemudian tidak menutup sifat ingin tahunya itu. Eh, kita paham lah, kita terbiasa dengan anak-anak kita yang sebelum bisa berjalan, pengennya berjalan. Sebelum bisa merangkak, pengennya merangkak. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Itu semua adalah sifat ingin tahunya anak-anak kita terhadap pengetahuan yang ujung-ujungnya nanti adalah kepada keilahian. Nah, sifat ingin tahu keilahian inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab orang tua. Menjadi tanggung jawab orang tua. Maka orang tua di sini harus bisa memberikan apa istilahnya jembatan atau tata urutan untuk menuju kepada pengetahuan tentang keilahian ini. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua justru menutup keinginan tahu atau keingintahuannya anak-anak kita kepada yang keilahian dengan dasar karena kita tidak tahu atau karena kita tidak memahami bagaimana caranya. Tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita harus memahami yang pertama, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut kita tidak pas, itu sebenarnya mereka adalah ingin tahu, ingin mengetahui apa yang mereka lakukan itu. Mereka pengen tahu itu. Mereka pengen tahu itu. Nah, ketika mereka pengen tahu inilah yang menjadi awalan bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita menuju ke hal-hal yang baik atau menuju ke ilahian. Nah, itu ya. Jadi yang kedua adalah bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sebenarnya mereka itu melakukan itu adalah untuk mengetahui sesuatu, untuk mengetahui sesuatu. Nah, yang ketiga, sifat ingin tahunya anak-anak kita itu sebenarnya adalah ingin tahu tentang keilahian tadi, tentang keilahian tadi, atau tentang ketuhanan atau hal-hal yang bersifat sakral. Nah, kita sebagai orang tua yang keempat, kita harus
memberitahu atau mengarahkan anak-anak kita untuk menuju kepada pengetahuan keilahian itu dengan tahapan-tahapan yang pas, ya, dengan tahapan-tahapan yang tepat. Nah, itulah kemudian muncul yang namanya pendidikan. Itulah yang kemudian muncul istilah pembelajaran. Ada pembelajaran istilahnya PAUD, ya pendidikan anak usia dini, kemudian ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Semua itu sebenarnya itu adalah dalam rangka ingin memenuhi keinginan tahu atau keingintahuannya atau dalam bahasa 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 kerennya curiosity-nya, ya, sifat ingin tahunya anak-anak atau putra-putri kita tentang keilahian karena sebenarnya jiwa mereka ingin kembali kepada yang fitrah. Nah, barangkali demikian dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.